ketemu lagi nih dengan Wayan berdua. Udah lama sekali ya kita nggak ketemu, nggak jalan-jalan bareng, dan rasanya semuanya semakin melebar. Nah, kali ini kami dapat kesempatan untuk kembali traveling, ya jalan-jalan, sebenarnya sih pulang kampung ya. Jadi kami perjalanan dari Bali menuju Jawa, lumayan panjang karena kami menempuhnya melalui jalur darat ya. Jadi kalau normal sih biasanya butuh waktu sekitar 15 jam, tapi kayaknya kami bakal menempuhnya lebih lama ya, karena berangkatnya sudah dari tadi malam, jam 9 malam dari Denpasar. Terus sekarang jam 7 pagi kami baru sampai Situbondo di dekat Poiton, karena sempat berhenti beberapa jam untuk beristirahat ya, tidur karena perjalanan malam, jadi ngantuk, istirahat, tidur. Nah, kami masih harus melanjutkan lagi jalan-jalannya. Saat ini saya masih di rest area di Poiton ya. Ada beberapa warung di dekat sini, tapi belum semuanya buka. Kami udah pesen kopi tadi di sana. Jadi saya akan istirahat dulu, terus nanti kita lanjut lagi perjalanannya, oke? Gerbang tol Probolinggo Timur. Teman-teman, tadi kita sempat rehat sejenak di kawasan dekat Poiton ya, dan saat ini kami sudah masuk ke areal tol di Probolinggo Timur, di gerbang tol Probolinggo Timur tadi masuknya ya. Nah, sebenarnya ini adalah perjalanan pertama saya melalui darat dari Bali ke Jawa sejak adanya jalan tol ini ya. Jadi saya ingin tahu seberapa efektif sih jalan tol ini bisa mempersingkat perjalanan kami dari Bali ke Nganjuk, tujuan kami ya di Jawa. Kalau sebelumnya dulu sebelum ada jalan tol ini, biasanya kami membutuhkan waktu bisa sampai 18 jam perjalanan kalau tanpa istirahat ya. Nah, dengan adanya jalan tol, kira-kira nanti berapa efektif ya perjalanan yang kami lakukan ini, berapa lama membutuhkan waktu. Ini suasananya di jalan tol di Probolinggo. Sangat lancar dan sepi ya. Sekarang ini hari Sabtu weekend, dan sepertinya di jalur ini kami cuma sendirian aja. Oh, ternyata ada temennya juga. Nah, seperti ini dia jalan tol di Probolinggo. Nggak tahu ya kenapa nih bahasanya tentang jalan tol ya, karena itu tadi pertama kalinya saya melalui jalan tol jalur Probolinggo ini. Karena biasanya lewat tol hanya di Bali saja, di tol Bali Mandara. Beda banget ya. Kalau di tol Bali Mandara itu kan tol di atas laut, jadi pemandangannya kanan kiri adalah laut. Dan ya
Yang jelas kalau di tol Bali Mandara itu ada lajur khusus untuk sepeda motor. Jadi meskipun sehari-hari aktivitas saya dengan sepeda motor tetap bisa lewat jalan tol. Kalau di sini lajurnya khusus hanya untuk mobil saja ya. Ada 3 lajur di sebelah kiri dan kayaknya sebelah kanan pastinya ada 3 lajur juga ya. Nah, gimana perbedaannya? Kalau tol di atas laut pastinya anginnya ya lumayan tinggi, hembusan anginnya, apalagi kalau kita naik motor. Tapi kalau di sini sih aman-aman aja sih. Saya tidak merasakan ada hembusan angin. Selain mungkin karena cuacanya juga tidak sedang berangin ya. Nah, nanti kita akan lihat rest areanya seperti apa. Ya, kebetulan juga kami belum makan dari pagi tadi. Jadi nanti kita akan coba lihat apa aja yang ada di rest area dan kira-kira kita bisa makan siang di rest areanya atau enggak. Oke. Saya karena bukan memakai jalan tol yang rutin, jadi tidak tahu ya batas kecepatan untuk di tol di Bali dan di Jawa ini apakah sama atau tidak. Kalau rata-rata kecepatan sepeda motor biasanya 40 sampai 60 km gitu ya kalau di Bali untuk motor ya. Kalau untuk mobil sih harusnya ada lebih rendah dari kecepatan maksimal di tol yang ada di Jawa karena dia ada hembusan angin, jadi pengemudi harus lebih berhati-hati. Nah, di sepanjang jalan tol di sini juga sudah ada fasilitas CCTV yang dapat mengukur kecepatan kendaraan, jadi hati-hati ya. Jangan sampai melampaui batas kecepatan maksimal biar nggak kena tilang online. Ya, sebenarnya tidak banyak hal sih yang bisa ditunjukkan kalau kita lewat jalan tol ya. Tapi saya sangat berharap perjalanan hari ini bisa lebih cepat dari biasanya. Oke, batas bawahnya ternyata kalau di sini 60 km per jam, batas maksimalnya adalah 100 km per jam. Mungkin masih sama kali ya dengan di Bali ya. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Oke, di depan itu kita masuk ke kawasan rest area ya, di tol Timur Jawa atau di tol Jawa bagian timur. Seperti apa sih rest areanya? Dalam 200 meter, belok kanan, kemudian belok kiri. Dalam 100 meter, belok kiri, kemudian belok kanan. Seperti ini ternyata ya, lumayan ya yang berhenti di rest area ini. Padahal tadi kayaknya waktu di jalan kita lihat jalan tolnya sepi banget. Ternyata di rest area cukup banyak kendaraan yang berhenti di sini. Dan tadi kita lihat ada beberapa minimarket, terus ada beberapa kios makanan. Belok kiri, kemudian belok Ada kanan. juga yang sedang menikmati bekal di tempat parkir di rest area. Saya sudah turun ya. Nah, saya mau lihat dulu kira-kira bisa makan apa ya di sini. Belum begitu lapar sih sebelumnya karena belum begitu siang ya sekarang ini. Saya tidak terbiasa untuk makan pagi atau sarapan, biasanya langsung makan siang di jam istirahat. Dan sekarang belum jam istirahat sebenarnya.
Tapi kita sudah sampai di rest area. Saya mau cari-cari dulu kira-kira makanan apa yang menarik di sini. Di sana ada tempat makan, ada soto, rawon dan sebagainya. Terus ada minimarket, ada toilet juga. Terus di sana ada minimarket juga, dan di pojok tadi saya lihat ada tempat makan juga. Oke, kita lihat nanti ke sana ya. Kalau saya lihat sih sepertinya memang tidak selengkap seperti kalau di rest area di tol Jawa bagian barat ya. Saya nggak tahu, mungkin karena di sini masih baru kawasan rest areanya. Jadi tempat-tempat makan, minimarket itu sepertinya belum bangunan permanen gitu. Masih kayak bangunan-bangunan semi permanen, termasuk juga toilet, musola. Itu tuh bangunannya masih semi permanen kan. Lumayan lengkap nih, ada musola khusus untuk pria. Terus di sebelahnya ada musola untuk wanita. Ada petugas kebersihan juga, dan memang sih kelihatan kalau sini rest areanya bersih dan terawat ya. Di depan itu ada tempat makan prasmanan, Depot Titin khas Trenggalek. Saya pengen lihat dulu sih menunya kayak gimana ya. Depot Titin khas Trenggalek prasmanan. Makanan saya datang. Tadi kita nggak jadi ke depot yang prasmanan makanan Trenggalek tadi ya, tapi akhirnya saya pilih warung ini. Apa ya namanya ya? Warung Untung Sari Rasa, karena ada menu kuah-kuahnya. Kebetulan saya sedang pengen makanan berkuah dan saya pesen rawon. Oke, kita coba. Kalau di Jawa Timur harus makan rawon ya. Oke, ini rawon saya. Terus di sini di meja itu juga ada minuman sari temulawak. Nah, kalau di Bali itu ada minuman temulawak juga, tapi labelnya beda banget dengan yang ada di Bali, dan kayaknya sih juga produknya beda atau enggak ya? Saya nggak tahu ya, karena saya juga nggak pernah minum sih temulawak yang ada di Bali. Jadi nggak tahu temulawak beneran atau hanya labelnya aja sari temulawak. Oke, saya akan makan dulu. Kita makan dulu ya. Teman-teman, jadi seperti itulah tadi ya suasana rest area di tol timur. Sepertinya sih memang kawasannya masih dalam proses pengembangan ya, makanya bangunan-bangunannya pada semi permanen, karena tadi kita lihat ada beberapa bagian yang masih ada dibangun gitu. Nah, kita akan lanjutkan perjalanan menuju Nganjuk. Kita dari tol Probolinggo, dari tol Sidoarjo ke arah tol Gempol. Oke, lanjut dulu. Kawasan Pasuruan tuh banyak ini ya, kawasan industri ya. Jadi banyak pabrik-pabrik gitu. Setahu saya sih gitu. Lewat beberapa kawasan industri di sekitar tol sini.
dengan adanya jalan tol ini. Sebelumnya tuh saya perkirakan akan nyampe Nganjuk itu sore gitu, sekitar jam 6 sore. Tapi sekarang baru jam berapa sih? Kayaknya belum jam 12. Kita sudah di tol Gempol. Artinya sudah semakin dekat dengan tujuan. Sebelum sore sih ya, semoga udah nyampe Nganjuk. Ini dia di tol Sidoarjo Gempol. Nah tadi waktu di sebelum ini ya, waktu di tol Probolinggo tadi masih 3 jalur, sekarang 3 jalur, terus ada tambahan 1 jalur darurat ya. Nah contohnya misalnya kayak di depan itu ada kendaraan yang sedang mengalami masalah, dia berhenti di jalur darurat. Seperti ini dia. Wow, ternyata memang jauh lebih cepat sih dari dugaan saya. Sekarang jam berapa ya? Setengah 12. Sudah sampai di Sidoarjo. Oh ya, BTW tadi kita sempat ada kendala ya waktu di exit mau masuk ke tol Gempol ini. Jadi kartu flash BCA-nya yang kita pakai untuk apa ya namanya ya, bayar tolnya itu dibilang invalid gitu sama mesinnya. Untung dibantuin sama petugasnya, terus bilang memang katanya sering terjadi seperti itu kalau pakai flash BCA. Jadi waktu kita awal masuk tadi tuh datanya nggak masuk, makanya ketika kita keluar dianggap kartunya invalid karena datanya nggak ada. Akhirnya tadi kita bayar tunai 81.000 tadi dari Probolinggo, tol timur Probolinggo sampai di masuk ke tol Gempol. Nanti kita lanjut lagi ya. Oh, kok dia nyalip dari kiri ya? Boleh emangnya? Bukannya nyalip itu dari kanan ya? Ini dia suasananya di tol Gempol Mojokerto. Oh, mulai ramai ya kalau di sini ya. Beda sekali dengan yang di tol Probolinggo Timur tadi. Ini karena memang sudah masuk area perkotaan, udah dekat sama Surabaya gitu maksudnya. Jadi lebih banyak kendaraan itu, terutama yang di jalur seberang ya. Kalau yang di jalur kita masih lumayan lancar meskipun tidak kalah ramainya. Dan saya melihat kok di sini masih banyak ya kendaraan-kendaraan yang keluarnya dari sebelah kiri ya. Bahkan tadi ada yang nyalip di jalur darurat, bahaya banget. Semoga CCTV tilang online-nya efektif bekerja ya. Saya sebagai warga Bali agak takjub gitu kalau lihat gedung tinggi. Malum ya, di Bali tuh nggak ada yang namanya gedung tinggi. Bangunan-bangunan paling tingginya 4 lantai saja. Kecuali memang ada ya kayak di hotel lama kayak di Bali Beach itu ada sampai lantai 10 gitu. Terus ada juga apa itu ya, hotel apa gitu yang dia juga lebih dari 4 lantai tapi ke bawah kan ke atas. Jadi ke atasnya tetap 4 lantai aja. Kamera ETL-nya di depan. Di depan sini saya lihat ada drive-thru juga. Sorry. Rest area ya. Rest area tapi ada drive-thru. Starbucks, ada drive-thru. Awi
kita lanjut ke tol Mojokerto, Jombang, Solo. Dalam 300 meter, lurus terus. Jalurnya lumayan lebar ya di sini ya. Ada 5 jalur sekarang. Jalur yang kelima itu adalah jalur darurat. Jadi sudah kanan sana Surabaya ya, tapi kita tidak menuju ke arah Surabaya. Jadi menuju ke arah Mojokerto. Jadi dari Bali kalau ke Nganjuk itu kita nggak lewat Surabaya, tapi lewatnya Mojokerto terus lanjut ke Jombang. Di depan kita tuh juga orang Bali ternyata ya. Oke, di sini lancar ya, kartu flash kita terdeteksi ternyata. Syukurlah. Jadi tidak ada drama seperti yang tadi di Gempol. Nah, sekarang kita diarahkan ke tol Waru Sidoarjo Kertosono. Karena tadi di map saya menuju arahnya ke Tanjunganom Nganjuk. Jadi mungkin nanti kita akan diarahkan untuk exitnya di tol Kertosono. Karena tujuannya mau ke Tanjunganom. Tahu nggak apa yang saya rasakan tadi mulai dari awal masuk tol di tol Probolinggo Timur tadi. Jadi saya rasa pembangunan tol ini tuh sungguh luar biasa loh. Untuk kondisi atau situasi di Jawa yang memang dari awal itu transportasi sudah sangat memadai ya, fasilitas transportasi, jalan raya itu sudah sangat memadai lah. Tapi dengan adanya pembangunan jalan tol, semuanya tuh jadi terasa sangat efektif, lebih cepat dan lebih nyaman gitu bagi pengguna jalan. Apalagi untuk kegiatan bisnis, industri kayak gitu ya, pasti sangat berpengaruh besar sekali. Itu di Jawa loh, apalagi kalau pembangunan fasilitas jalan yang digalakkan oleh pemerintah saat ini di daerah kawasan Indonesia Timur, di daerah-daerah yang sebelumnya belum ada fasilitas jalan raya, terus sekarang dibangun jalan raya, dibangun tol, luar biasa banget kan? Pasti apa yang terjadi juga seperti apa yang saya rasakan sekarang sih. Dampaknya pasti sangat besar sekali untuk perkembangan perekonomian di Indonesia. Keren banget ya pemerintah kita. Semoga meskipun nanti kepemimpinan Pak Jokowi sudah selesai pun kawasan Indonesia Timur itu masih tetap menjadi fokus pembangunan pemerintah Indonesia ya. Jadi kenyamanan, kelancaran yang kita rasakan di Jawa ini terjadi juga di kawasan Indonesia Timur. Kayak ini situasi perjalanan yang saya belum rasakan sebelumnya dari Bali ke Nganjuk. Dulu sebelum adanya jalan tol ya kami lewat jalan raya biasa yang kadang macet, terus kami melalui jalur yang apa ya, lumayan lebih jauh ya rutenya. Kalau dengan adanya jalan tol kan rutenya lebih singkat dan lebih lancar gitu.
waktu. Ya memang bayar ya untuk memakai fasilitas jalan raya, karena untuk pembangunan jalan tol ini juga butuh biaya, butuh perawatan yang tidak sedikit. Ya tetap sih, meskipun harus ada biaya yang harus dikeluarkan untuk pengguna jalan raya ya, sebandinglah dengan apa yang kita dapatkan. Masalah efektivitas waktu terutama ya, karena waktu itu sebenarnya sesuatu yang sangat berharga, mahal harganya kalau diuangkan. Bahkan mungkin bagi kalangan tertentu waktu itu sangat sungguh berharga. Termasuk buat saya sekarang ini ya, lebih menghemat waktu, jadi akan lebih cepat dapat ketemu sama keluarga. Itu sesuatu yang luar biasa banget sih. Apalagi saya kan jarang pulang kampung ya, bisa setahun ini udah 2 tahun ya saya nggak pulang kampung karena situasi COVID, situasi pandemi yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan pulang kampung. Bersyukur hari ini kami ada kesempatan untuk pulang kampung. Yeay. Ya, kita udah hampir nyampe di exit Kertosono. Yeay, udah makin dekat dengan rumah. Kiri ke exit 672, Kertosono, Kediri. Tarifnya 87.000. Kita sudah di Kertosono, jadi udah deket banget sih sebenarnya. 30 menit lagi saya sudah bisa nyampe rumah dan ketemu dengan keluarga di rumah. Luar biasa sekali teman-teman. Jadi kalau dari prediksi saya di awal, dari pengalaman kami pulang kampung sebelumnya dengan bawa mobil sendiri, itu di luar 100 meter, ambil lajur kanan ke arah Kertosono, Kediri. di Kemudian belok kanan. Ambil lajur kanan ke arah Kertosono, Kediri. Kemudian belok kanan ke Jalan Raya Kayen. ya. Oke, Pak. Belok kanan ke Jalan Raya Kayen. Saya sampai berhenti ngomong gara-gara ada instruksi dari Mbak Wisnya. Jadi teman-teman, kalau dari pengalaman kami sebelumnya tuh perjalanan ya, Nganjuk dan Pasar itu di luar istirahat, kami biasa tempuh dengan waktu sekitar 18 jam sampai 20 jam ya, karena ya nyetirnya nyantai sih ya, bukan yang profesional kayak sopir profesional yang bisa dengan cepet gitu. Dalam situasi normal ya 18 sampai 20 jam. Nah ini tuh jauh lebih cepat kalau dari hitungan saya, kalau nggak salah sekitar 12 sampai 13 jam saja. Kilometer. Oh my god. Lajur kanan ke Jalan Raya Udahan. Berapa tuh menghemat waktu perjalanan? 6 sampai 8 jam ya menghemat waktu perjalanannya ya. Kalau menurut saya itu luar biasa banget sih. Tapi memang agak ini ya tadi ya, menghitungnya agak kurang cermat gitu kan karena begitu mobil berangkat tuh nggak siap-siap lihat jam
jam berapa nih kayak gitu, nggak. Jadi agak terlewat dikit baru inget lihat jam gitu. Jadi ya kita ambil perkiraan aja ya. Jadi menghemat waktunya sekitar 6-8 jam dengan adanya jalan tol Timur Jawa tadi. Itu luar biasa banget. Nah, ini sudah sampai di mana? Kita sudah sampai di Kecamatan Tanjung Anom ya. Tepatnya ini di Warujayeng. Jadi ini kayak pusat kotanya Kecamatan Tanjung Anom. Seperti ini situasinya. Ada orang Tanjung Anom yang nonton vlog kami nggak? Mungkin lagi kangen kampung halamannya. Seperti ini dia situasi terkini. Lumayan ramai ya. Di sini banyak banget pengendara yang tidak pakai helm, teman-teman. Aduh, nggak pakai helm, yang penting pakai masker deh kayaknya. Nah, di depan itu di kanan ada puskesmas. Terus itu kalau kita ke depan ada pasar dan kawasan pertokoan. Normal-normal aja ya dengan tingkat keramaian seperti ini, karena seingat saya juga terakhir kali pulang kampung sebelum pandemi itu juga seperti ini situasinya sehari-hari. Nah, kalau di daerah saya tuh masih banyak banget anak-anak sekolah yang menggunakan sepeda ontel, sepeda yang di kayu. Tadi saya bilang teman-teman, jadi kalau di sini tuh masih banyak siswa yang pulang pergi sekolah naik sepeda gayung seperti ini. Biasanya anak SMP atau anak SMA gitu ya. Jalur di jalan ini tuh kondusif buat naik sepeda. Dari zaman saya sekolah dulu juga sering naik sepeda sih ke sekolah waktu SMP atau SMA gitu. Dan ternyata sampai sekarang pun masih banyak juga yang naik sepeda. Tuh kan bener kan, di depannya ada lagi. Sepertinya mereka dari sekolah yang sama ya, karena dari tadi saya lihat mereka pakai baju seragamnya sama. Dan ini hari Sabtu, ternyata masih ada kegiatan belajar di hari Sabtu ya. Hati-hati ya. Nah, di depan ini ada apa ya? Jadi ada kayak food court gitu, kawasan food court Pujasera.
dekatnya situ ada sungai besar, biasanya sih digunakan sebagai destinasi untuk rest area gitu ya, karena di dekat sungai besar bendungan tuh mungkin tempatnya agak lebih sejuk, karena kalau di sini tuh cuacanya cenderung agak panas ya. Jadi tempat tadi jadi salah satu rest area yang difavoritkan. Nah, ini single fighter, dia sendirian naik sepeda. Ruas jalan menuju ke rumah saya, jadi udah deket banget ya teman-teman. Sepertinya saya akan close di sini dulu perjalanan kami dari Denpasar sampai Nganjuk di kampung halaman saya. Sebenarnya tadi kita mulai start untuk vlognya nggak di Denpasar ya, kami udah di Jawa karena waktu berangkat di Denpasar itu udah malam, jadi situasinya tidak memungkinkan saya untuk ngevlog. Nah, sampai di sini dulu perjalanan kami, dan nanti kita akan sambung lagi dengan jalan-jalan kami di Jawa Timur, di Nganjuk. Dan kemana lagi nanti kita tunggu saja ya, agenda traveling Wayan berdua. Sampai jumpa teman-teman, sampai ketemu lagi. Tonton juga video kami yang lain ya.